ada 45.000 program renovasi rumah oleh negara. Jadi sebetulnya saya kesini mau lihat dia bisa nyerap anggaran nggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan. Pertama tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, tetap 5%. Yang kedua terima kasih karena kuota untuk rumah subsidi tahun depan 350.000 firm. Artinya membuka lapangan pekerjaan satu rumah kali 5, 1.650.000 orang tukangnya saja yang bekerja. Belum toko bangunan, industri, supir yang bolak-balik ngantar, ibu-ibu yang jualan warung, dan juga industri yang ada di toko material. Kan begitu. Yang ketiga juga program untuk mengintervensi rakyat Indonesia yang rumahnya ada tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta. Dan itu naiknya signifikan. Tahun ini kita ada 45.000 program renovasi rumah oleh negara. Tahun depan, terima kasih Pak Menteri Keuangan, ada 400.000. Jadi naiknya kurang lebih 8-9 kali lipat. Nah kemudian ada berbagai masalah soal strik OJK yang menjadi keluhan pengembang. Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari KKSK atau dari Kementerian Keuangan, sehingga nanti dari segi demand-nya bisa terselesaikan. Jadi saya rasa itu, saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember akhir itu, ya paling tidak 96% itu akan tercapai. Itu, terima kasih. Jadi sebetulnya saya kesini mau lihat dia bisa nyerap anggaran nggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi. Tapi tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di SLIK. Dan kita pikirkan nanti caranya gimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demand-nya akan naik kencang. Jadi menurut beliau target 350.000 untuk tahun ini untuk FLPP bisa tercapai. Dan dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini, semua problem-problem dia antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana ada di mana yang terhalang dengan cepat. Dia idenya efektif, tapi saya suruh kerja. Enggak, saya yakin itu efektif karena kita diskusi cukup terbuka, cukup intensif, ngomong apa adanya, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi nggak ada pura-pura birokratif lah yang gini nggak ada. Kita ngomong apa adanya. Jadi ukuran rumah ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak dari 36 ke 45? Oh itu yang untuk rumah menengah ke atas ya Pak ya? Apa yang di... Ya beliau tadi bagus sekali ya, memikirkan untuk manusiawi. Jadi terutama tanah-tanah yang dimiliki oleh negara dalam kekuasaan Dirjen Kekayaan Negara di bawah Departemen Keuangan, kita akan segera memanfaatkan. Itu yang satu kan di Pokarawaci kan? Iya Pak. Itu saya punya tanah situ berapa? 3,7 hektar, sangat ideal. Kita akan proses dengan cepat, tinggal dapat balik nama kita dari BPN. Saya udah suruh staf saya beresin dalam waktu 1 minggu 2 minggu, kalau enggak ya ada masalah lah, kalau enggak ada sanksi lah kira-kira gitu. Tapi itu kita bisa beresin cepat. Nanti begitu clear dia akan buat programnya. Dia rumahnya katanya tadi 36, apartemen kan kecil kalau 36. Saya pikir buat aja lebih besar yang 5 manusiawi 45. Jadi orang tinggal di situ cukup comfortable. Beliau setuju. Jadi kita akan percepat program-program seperti itu. Jadi diskusi tadi amat membangun sekali. Yang jelas hambatan-hambatan yang dihadapi beliau akan kita bisa hilangkan dalam waktu tidak terlalu lama. Mudah-mudahan target 350.000 akhir tahun untuk FLPP tercapai, dan yang tadi BSPS juga harusnya bisa tercapai. Saya sih nggak mau narik uangnya, tapi kalau dia nggak bisa nyerap, saya ambil duitnya juga. Iya, Pak. Tapi tadi yang rumah di Pokarawaci Pak ya. Jadi itu supaya win-win, itu mungkin ada MBR misalnya berbasis rendah, terus ada kelas menengah supaya subsidi silang Pak. Jadi supaya fasilitasnya nanti bisa diintervensi, jadi antara yang menengah sama yang bawah.
Nanti jadi pembiayaannya, tadi Pak Heru sampaikan nanti adalah hybrid. Jadi hybrid itu ada FLPP-nya, nanti di atas itu kita masukin dengan komersial Pak. Jadi supaya ya yang ada tetap intervensi negara, tapi juga tetap ada ke atas itu karena dia nanti akan bukan yang paling bawah Pak. Ya kombinasi antara MBR dan mungkin yang kelas tanggung, kira-kira begitu. Ya, saya setuju. Yang ukuran 45 untuk MBR subsidi atau Nanti kita untuk bicarakan masyarakat? sama beliau, nanti beliau sampaikan ya Jadi, Pak Menteri Keuangan. Dia akan desain seperti apa, saya ikuti nanti. Ya. Tapi biasanya kalau agak besar kan mestinya harganya juga agak tinggi kan. Ya. Jadi bukan yang MBR aja, agak tengah sedikit, di atas MBR sedikit mungkin. Di atas MBR sedikit menengah gitu ya. Agak menengah ya. Atau menengah tanggung. Menengah tanggung Ya, ya. istilahnya tanggung. Ada kan ada segmen yang kosong tuh, menengah tanggung tuh nggak ada, Ya, betul, segmen yang kosong. tidak terlayani dengan baik. Pak, terkait kur perumahan ini gimana Pak demand-nya Pak untuk menggenjot demand? Ya, Pak? Terkait KPP, kredit sistemnya. Kur perumahan beliau yang Ya kami sudah laporkan 130 triliun itu adalah dukungan luar biasa Menteri Keuangan dan Antara dan Menko Perekonomian pertama kali sepanjang sejarah. Ya kontraktor, developer, toko bangunan yang UMKM pinjam duit di bank diintervensi ya dari Menteri Keuangan bunganya disubsidi 5%. Saya undang beliau ini untuk hadir untuk juga saya ucapkan terima kasih karena ini goal bisa dukungan Pak Menteri Keuangan ya. di mana kan kenceng ekonomi kan udah mulai balik nih. Saya pikir sebulan 2 bulan ke depan akan banyaklah orang yang punya uang lebih dibanding sebelumnya. Harusnya demandnya akan tumbuh juga. Jadi semua orang kan pengen punya rumah. Untuk yang belum punya rumah yang banyak jumlahnya itu 9,6 juta lebih itu harusnya ini kesempatan yang bagus. Tapi NPL kur biasa aja 5% Pak, hampir 5%. Ini ada jaminan nggak NPL untuk kur UMKM perumahan rendah? Saya nggak ngejamin NPL kan, tergantung banknya. Tapi tetap aja nanti kan dilihat kemampuannya seperti apa. Saya yakin mereka cukup prudent perbankan tuh ketika memberikan pinjaman perumahan. Pasti dilihat kan latar belakang seperti apa. Hanya saja lebih murah dibanding biasanya. Ada dukungan FLPP dan lain-lain. Harusnya sih menarik untuk orang yang income-nya cukup. Satu lagi Pak, OJK gimana pemutihan yang di bawah 1 juta? Itu kan menghambat juga untuk mendapatkan Nah, kur. itu kita akan meeting dengan OJK nanti. Jadi saya minta tadi Hari Senin kita akan hari Senin sampaikan ke terus Bapak Pak Pak Heru dari Heru Tapera. dari Tapera melis betul nggak ada 100.000 lebih orang yang seperti itu. Dia bilang 100.000 lebih, artinya kalau dipetihkan di bawah 1 juta dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Saya ngomongin dengan OJK seperti apa nanti. Ini Pak Heru betul Senin dia ya? akan rapat dengan saya. Ada 100.000 ya? Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK atau di rapat di KSS dengan OJK. Minggu depannya udah clear bisa apa enggak. Harusnya bisa. Ya. Sedikit nih dari Pak Heru 100.000 ya? 100.000 Jadi kalau data yang di bawah 1 juta, ya tadi kita teliti Pak di bawah 1 jutanya Pak. Tapi yang jelas ada 111.000 data yang masih belum diproses bank lebih dari 6 bulan yang ada di sistem kita Pak. Itu nanti kita perdalami yang lagi. berminat. Yang udah Tapi nyangkut mendaftar tapi berminat nyangkut di slik OJK. belum diproses oleh bank Pak. 100.000 lebih. 111.000. Oke. Ini kan kata dia, saya akan cek dulu. Betul nggak 100.000? Ya. Kalau betul ya kita eksekusi. Kalau dia ngibul, dia yang dieksekusi nanti. Iya, salam nih bukan dulu ya. Ini ya kami sudah siap, kami menunggu dari ya apa kan ada aturan, ada lain-lain target. Kalau di APBN Ini sudah Kami clear, sudah dia siap. tinggal eksekusi, dia siap, kita keluarkan gitu. Kita sudah sosialisasi di 6 provinsi, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Besok saya di Jawa Timur. Jadi ya kami siap. Belum suratnya keluar Pak Menteri, kami udah sosialisasi di mana-mana. Siap. Jadi kita sepakati, ada daerah percontohan 3, Jakarta, Sulawesi Selatan, sama Medan. Nanti kita bicarakan. Ya, nanti skemanya utuh kita umumkan, tentu kesepakatan antara Kementerian Keuangan, apalagi Tapera kan Pak Menteri Keuangan sama kami sama-sama di Tapera. Nanti kita sepakati, tapi kita coba di 3 kota itu dulu. Kenapa? Karena padat. Dan harga tanahnya udah mahal. Soal peraturan Menteri Koordinator Ekonomi itu yang 3 juta rumah nggak masuk PSN itu ada perubahan program atau gimana Pak? Nggak apa-apa, ya kita tetap jalan aja. Oke? Pada dasarnya gini, kita hilangkan semua kendala yang ada. Nanti mungkin sekarang nggak bisa sampai itu, tapi pelan-pelan akan ke arah sana. Jadi kalau kendalanya nggak dihilangin ya berapa ratus ribu juga nggak bisa. Jadi itu yang kita koordinasi bareng tadi, supaya semua kendala bisa kita hilangin bersama-sama. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, kita bisa lari cepat nanti ke depannya. Ya terakhir ya, saya ucapkan terima kasih. Kenapa?
Karena dari APBN itu, Pak Sekjen tadi angkanya berapa? Kalau yang buat tahun depan itu APBN intervensi 700 berapa? 700 ya. Jadi dari APBN 2026 itu membangun dan renovasi total 790 ribu. Nah, jadi kita ditargetkan membangun dan renovasi 3 juta rumah. Nah, yang disiapkan APBN itu 790 ribu rumah, membangun dan renovasi. Tahun ini 2025 berapa? APBN 600 ribu. Enggak. Membangun dan renovasi kan 350 ribu rumah. Total berapa? 400 ribu. Berapa? 409 ribu. 409 ribu rumah kurang lebih. Nah, jadi kami Pak, tentu kami berusaha dulu Pak. Tapi kita sudah sama tadi persepsinya, bahwa target membangun dan renovasi itu 3 juta rumah. Tapi APBN yang disiapkan buat kami tahun ini total berapa? 409 ribu. Tahun depan? 790. Ya. Nah, itu fakta yang saya senang karena Menteri Keuangan dan kami sudah satu frekuensi soal itu. Artinya kami tetap inovasi, makanya ada GWMBI, ada KUR perumahan dan sebagainya yang sebelumnya belum pernah ada. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Jadi untuk saya yang penting gini, beliau programnya jalan, ekonomi tumbuh lebih cepat. Mungkin harusnya semester keempat ini bisa di atas 5,5. Dan kalau lebih giat lagi mungkin mendekati 6. Itu yang saya kejar. Supaya saya terbukti Menteri Keuangan yang jago katanya. Kontribusi perumahan ada PDB berapa jadinya Pak? Proyeksi Pak? Saya belum hitung berapanya, Pak. Tapi amat signifikan karena dari situ kan bukan rumah aja, ada konsumsi semen. Rumah tuh dianggap investasi. Jadi di segala sisi naik semua. Berapa ya? Saya nggak tahu betul, Pak. Nanti saya ngibul kalau itu. Berapa? Tapi saya yakin kalau program beliau jalan 5,6, 5,7 sambil tidur saya bisa dapat. Katanya Presiden kalau tumbuhnya di atas 5,5 saya dapat hadiah. Bahwa itu Bapak cabut. Enggak. Cabut belakangan. Hah? Pengen tak aja. Dia bilang lu dikasih hadiah. Yang penting kan kemarin melambat. Kita coba balikin ekonomi. Kalau ekonomi balik ke depan, cuma 1 triliun 2 triliun, saya dapat hadiah katanya. Tapi enggak. Yang penting itu ekonomi kita membaik, rakyat hidupnya lebih sejahtera, ke depan harapan lebih bagus. Jadi Indonesia cerah gitu. Itu yang mau kita ciptakan. Program-program seperti ini akan saya dukung sepenuhnya. Jadi saya kesini bukannya mau ngambil duit, saya paksa dia kerja biar saya untung. Ya, saya terus terang merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa hari ini. Ya, tapi itu resiko Pak Menteri Keuangan bekerja sangat cepat, penyerapan, tetapi juga tanggung jawab membantu kami. Contoh soal SLIK OJK. Baru ketemu sekarang, hari Senin sudah akan di follow up. Hari Kamis akan ketemu dengan OJK. Tadi ada, terus terang kami selama ini berkeinginan memanfaatkan aset-aset dari negara yang ada di kekayaan negara di bawah kementerian. Beliau langsung siapkan tiga lokasi. Ya, saya akan berkirim surat malam ini ke Kejaksaan, kemudian juga yang lain supaya langsung bisa di follow up. Terima kasih Pak, artinya dukungannya tidak basa-basi, kerasa banget. Ya, terima kasih dan pertumbuhan ekonomi saya yakin perumahan akan menyumbangkan cukup signifikan. Terima kasih Pak, saya mungkin bisa berharap dapat hadiah nanti. Thank you. Soal perbaikan pondok pesantren itu katanya akan ada APBN. Udah lah ya, udah. Gimana Pak? Nanti aja, thank you. Pak, soal APBN gimana Pak? Nanti ya, Pak ya, thank you.